Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang dan kami bersyukur karena kami merasakan segala pemeliharaan-Mu Tuhan di hari-hari kami. Dan kami sanggup melewati bahkan setiap pergumulan. Kami kuat karena Tuhan. Dan hari ini kami bersyukur, kami berkesempatan untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terangi hati dan pikiran kami, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Sehingga kami mengerti, kami kuat oleh karena firman Tuhan. Dan mampukan kami untuk melakukan apa yang harus kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Berkati seluruh jemaat yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mohon berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan terus menolong memberkati kita lewati hari-hari kita, dan kita sudah di minggu pertama lagi di bulan Maret ini. Dan hari ini seluruh jemaat bersama-sama walaupun terpisah satu dengan yang lain di rumah masing-masing, kita akan memulai minggu bulan ini dengan menikmati perjamuan kudus. Nah, sebelum kita melaksanakan jemaat menerima perjamuan kudus, saya akan sampaikan firman Tuhan dan kiranya ini sungguh menjadi berkat bagi kita. Hari ini saya mau sampaikan hal yang penting bagi secara khusus buat orang tua, ya. Tapi juga bagi anak-anak yang mendengarkan rekaman ini, kiranya dikuatkan dan diberkati oleh Tuhan. Dan yang saya mau sampaikan hari ini adalah warisan untuk anak cucu. Jadi kita mau bicara tentang warisan hari ini. Puji Tuhan, ya. Mari kita baca. Saya akan bacakan kepada jemaat Tuhan 2 Timotius pasal 1 ayat 5. 2 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-5. Firman Tuhan demikian. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois, di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Puji Tuhan. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga dalam dirimu. Oke, sekali lagi hari ini saya mau sampaikan soal warisan. Nah, ketika dengar warisan, apa yang ada di pikiran jemaat? Apa yang terlintas, apa yang terpikir? Ya, khususnya anak-anak barangkali. Saya kira umumnya dan sangat wajar ketika kita mendengar warisan itu langsung terbayang, langsung terpikir itu adalah hal yang sangat berharga, ya. Tanah mungkin, rumah mungkin, harta benda, perhiasan, atau apa saja yang pasti itu sangat berharga yang dimiliki orang tua, kemudian diwariskan kepada anak-anak. Dan setiap anak, siapapun, dimanapun, ketika mendengar warisan, apalagi itu menjadi bagian dia, itu pasti akan sangat-sangat senang, sangat bersukacita, ya. Tetapi saya mau beritahu, ini adalah warisan jasmani, warisan yang bersifat sementara. Sementara ada warisan yang berbeda dengan itu, warisan yang bersifat kekekalan. Nah, jadi ada warisan itu ada dua. Yang pertama, warisan yang tadi itu bersifat sementara, berupa barang yang berharga, ya, tanah, rumah, perhiasan, harta benda, dan seterusnya. Itu warisan yang baik, yang disiapkan oleh orang tua, yang akan memberkati pasti anak-anak, ya, anak cucu. Tetapi itu bersifat sementara. Nah, ada warisan yang kedua yang bersifat kekal, yaitu iman. Nah, saya tidak akan bicara soal warisan yang sementara, rumah, tanah, dan lain-lain itu, ya. Tetapi saya mau ajak jemaat hari ini, kita semua pelajari warisan yang sangat-sangat penting, warisan yang
harusnya kita semua punyai, miliki, yang kita bisa wariskan kepada anak cucu kita yang berdampak kekal, yaitu soal iman. Mari kita lihat dulu, ada contoh yang menarik di dalam Alkitab. Saya dapati, buka di kitab 1 Raja-Raja pasal 22. Ada dua contoh yang menarik. Pertama, kita langsung ke bagian terakhir, Raja-Raja 1 Raja-Raja 22 ayat 52 sampai 54. Ini contoh warisan yang tidak baik. Ahasia anak Ahab menjadi raja atas Israel di Samaria dalam tahun ke-17 zaman Yosafat Raja Yehuda. Dan ia memerintah atas Israel 2 tahun lamanya. Ia, perhatikan jemaat Tuhan, ya, Ahasia ini anak Ahab, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan hidup menurut kelakuan ayahnya dan ibunya dan Yerobeam bin Nebat yang telah mengakibatkan orang Israel berdosa. Ahasia, perhatikan ya, lakukan yang jahat, dan Alkitab berkata hidup menurut kelakuan ayahnya Ahab dan ibunya dan keluarga yang lain. Ayat 54. Ia beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya, dan dengan demikian ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel, tepat seperti yang dilakukan ayahnya. Tepat seperti yang dilakukan ayahnya. Jadi Ahab meninggalkan warisan kejahatan kepada anaknya, sehingga anaknya melakukan tepat seperti yang dilakukan oleh ayahnya dan ibunya. Ini warisan ya yang didapati oleh anak, dan ini warisan yang tidak baik, warisan yang jahat. Contoh yang kedua, kita lihat di Raja-Raja pasal 22 ini, 1 Raja-Raja 22 ayat 41 sampai 43. Ini contoh warisan yang baik yang diwariskan kepada anak. Ayat 41. Yosafat anak Asa menjadi raja atas Yehuda dalam tahun keempat zaman Ahab Raja Israel. Nah, ini Yosafat, Raja Yosafat anak dari Raja Asa. Yosafat berumur 35 tahun waktu ia menjadi raja, dan 25 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Azubah anak Silhi. Ayat 43. Ia hidup mengikuti jejak Asa, bapaknya, ayahnya. Ia tidak menyimpang daripadanya dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Yosafat mengikuti jejak ayahnya, ya. Dan apa yang diikuti dari ayahnya ini yang bernama Asa? Dia tidak menyimpang dari Tuhan, ya, melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Jadi anak-anak mewarisi sifat dan kelakuan ayah mereka, orang tua mereka. Dan hal ini ada banyak kali tidak disadari oleh para orang tua, oleh kita bapak-bapak, oleh kita ibu-ibu, jemaat Tuhan ya. Anak-anak itu melihat kita, memperhatikan kita, lalu meniru kita. Yosafat, dia hidupnya baik, hidupnya benar, takut akan Tuhan, karena Asa ayahnya memang seperti itu. Sebaliknya Ahasia itu jahat, tidak takut akan Tuhan. Kenapa? Karena melihat, meniru, melakukan seperti apa yang dilakukan Ahab ayahnya. Karena itu pertanyaan buat kita para orang tua. Warisan apa yang sedang kita tinggalkan buat anak-anak kita? Coba renungkan baik ini. Dan ini pun menjadi perenungan buat saya. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pertanyaan ini mari kita jawab. Warisan apa yang sedang kita persiapkan? Warisan apa yang sedang kita tinggalkan buat anak-anak kita? Warisan yang sementarakah? Ya, yaitu jasmani, harta benda, atau warisan rohani yang berdampak kekal, yaitu iman. Yang sangat menyedihkan dan mengerikan, ya. Sudah tidak ada warisan jasmani, tidak pula punya warisan rohani yang berdampak kekal. Nah, ini bukan cuma paling miskin di dunia saya kira, tapi ini
betapa malang, ya, paling malang di dunia. Sudah tidak punya apa-apa, ya, yang bisa diwariskan kepada anak-anak. Nah, saya mau sampaikan bagi kita semua, tanggung jawab kita orang tua adalah membawa anak-anak kepada Tuhan. Sekali lagi, tanggung jawab kita para orang tua, Bapak Ibu dengar baik, adalah membawa anak-anak kita kepada Tuhan. Saya bacakan Ulangan 6 ayat 6 dan 7. Ini pengajaran wajib buat kita para orang tua. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Ini firman Tuhan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Ini kepada orang tua kan beritanya. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Harus mengajarkan sesuatu yang baik. Ya, konteks ini mengajarkan kebenaran firman Tuhan, mengajarkan iman kepada anak-anak, dan itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua, orang percaya, orang tua Kristen, orang tua sebagai anak Tuhan. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, setahun ini kita banyak ibadah online. Pernah kembali ke gereja tapi kembali online lagi sampai hari ini. Kita berharap dalam waktu dekat sudah mulai lebih membaik. Kita majelis tim gembala sedang mempersiapkan untuk jemaat bisa berkumpul lagi, karena sangat berbeda ibadah di rumah. Betul, kami memahami, kami mengerti, khotbah seperti ini pun itu sangat-sangat berbeda. Walaupun kita percaya Tuhan ada bersama kita, saya sampaikan firman Tuhan seperti ini, Roh Tuhan pasti menyertai dan memberkati jemaat yang membuka hati mendengarkan firman Tuhan, karena Tuhan tidak terbatas. Tetapi berbedalah ketika kita beribadah di gereja, dan itu yang kita rindukan. Nah, setahun ini kita banyak ibadah online, dan pertanyaannya apakah orang tua ya di rumah jemaat Tuhan memang telah ajar anak beribadah di rumah setiap hari Minggu, ya, bukan nyuruh beribadah, tapi tunjukkan, ya, ajak, perlihatkan bahwa memang Bapak Ibu adalah orang percaya yang memang beribadah kepada Tuhan. Nah, apakah kita sudah lakukan itu setiap minggu sehingga anak-anak melihat kita walaupun nggak di gereja, tapi kita memang wajib untuk beribadah kepada Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang layak mendapatkan pujian, penyembahan, dan kita wajib untuk datang beribadah, memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Nah, apakah itu kita sudah lakukan? Ya, apakah memang kita sudah tunjukkan secara rutin hari Minggu itu adalah hari di mana kita khususkan untuk beribadah kepada Tuhan? Atau mungkin hari Minggu kita orang tua justru yang mempergunakan kesempatan ini hari libur dan betul hari istirahat, kita tidur sepanjang hari mungkin, atau pergi jalan-jalan. Nah, sekali lagi saya mau beritahu, orang tua bertanggung jawab, ya, untuk mewariskan iman kepada anak-anak. Bahkan ini dengar baik, orang tua bertanggung jawab untuk keselamatan anak-anak. Keselamatan memang tidak bisa diwariskan, ya, tetapi orang tua itu sangat bisa dan harus mewariskan iman, karena ketika anak-anak beriman kepada Tuhan Yesus, oleh karena diwariskan oleh orang tua hidup beriman kepada Tuhan, maka mereka akan berjumpa dengan Tuhan, dan keselamatan yang hanya ada di dalam Tuhan Yesus itu menjadi bagian mereka. Jadi tanggung jawab keselamatan anak itu ada juga pada orang tua. Jangan sampai kita berpikir ini masing-masing, betul masing-masing pribadi kita datang kepada Tuhan, tapi memperkenalkan Tuhan Yesus, membawa anak-anak beriman kepada Tuhan Yesus adalah tanggung jawab kita orang tua. Ada kekeliruan banyak yang saya lihat, kekeliruan banyak orang tua yang mengatakan, oh saya orang tua bijaksana. Ya, saya orang tua bijaksana, makanya saya tidak memaksa anak saya untuk mengikuti apa yang saya percayai. Ini bukan bijaksana Bapak Ibu. Ini justru kecelakaan. Ya, ini justru bahaya banget. Ya, ini menyesatkan sekali. Saya mau beritahu,
Kita boleh beri kebebasan buat anak-anak kita, apapun boleh ya, tentunya dalam batasan-batasan yang benar. Kita boleh beri kebebasan anak-anak kita mau cita-cita seperti apa nantinya. Ya silahkan, orang tua udah bukan zamannya mau mengatur anaknya mau jadi apa nantinya. Silahkan mereka mau cita-cita seperti apa. Mau pilih sekolah di mana, bahkan ya kita boleh mengerti mereka. Mau sekolah di mana, ya, bahkan mau bergaul yang bahkan ini sangat-sangat penting, tetapi ini pun kita bisa beri ruang untuk mendapat pasangan hidup pun, bahkan kita boleh beri kebebasan, tentunya di dalam Tuhan, ya kan? Mau dengan siapa, mau orang Indonesia kah, karena kita orang Indonesia, atau mau orang bule, orang luar negeri kah, ya, tinggal pilih mau yang putih, mau yang hitam, iya, itu kita bisa kasih kebebasan seperti itu. Tapi soal iman, perhatikan jemaat, sekali lagi soal iman, kita nggak boleh kasih pilihan kepada kepada anak-anak kita. Kita mengerti bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Di luar Yesus tidak ada keselamatan, titik. Itu sangat jelas. Karena itu, kalau kita mau anak-anak kita diselamatkan, jangan beri kebebasan dan berkata, silakan mereka pilih. Saya bijaksana, supaya jangan sampai mereka terpengaruh dengan saya. Justru kita harus pengaruhi, karena kita tahu keselamatan itu hanya karena kita beriman kepada Tuhan Yesus. Dan kita harus mewariskan ini. Anak-anak harus beriman kepada Tuhan Yesus, supaya mereka diselamatkan. Perhatikan baik ya jemaat Tuhan, ini penting sekali dan saya sebagai gembala harus menyampaikan ini. Kita harus mewariskan iman kepada anak-anak kita. Ini mutlak ya. Ini harga mati buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena di luar Tuhan itu adalah kebinasaan. Ya, itu yang harus kita pahami. Saya bacakan satu ayat di kitab 2 Timotius 3 ayat 15. Ini penting sekali. 2 Timotius 3 ayat 15, Paulus mengajar jemaat ya. Ingatlah juga, mengajar Timotius, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Lihat. Menuntun kepada keselamatan oleh iman. Iman yang membuat kita diselamatkan karena kita iman yang mempercayai Tuhan. Dan ini harus diajar. Makanya Paulus bilang, ingatlah engkau Timotius, dari kecil sudah membaca kitab suci yang memberi hikmat kepadamu dan menuntun kepada keselamatan oleh iman. Ajarlah, mari ibu bapak, orang tua, ajarlah jemaat, ajarlah anak-anak kita. Mulai dari kecil bahkan untuk mengenal kitab suci ya, untuk mengerti firman Tuhan. Ini salah satu cara kita mewariskan iman kita, yaitu teladan orang tua. Jangan orang tua hanya suruh baca anak tapi dia nggak baca Alkitab, suruh anak baca Alkitab tapi dia nggak baca. Saya tahu di kita ada program membaca Alkitab, baik anak-anak, pemuda mungkin, dan orang dewasa, ya kan? Mari kita wariskan bahwa kita juga baca firman Tuhan. Kita perkenalkan anak-anak kita. Bahkan anak yang dari kandungan kita harus memperkenalkan siapa Tuhan yang kita sembah, ya. Siapa Tuhan yang kita percayai. Anak-anak di dalam kandungan sudah mulai merekam apa yang diperbuat, yang dilakukan oleh orang tuanya. Karena itu, jemaat kita sekarang belum ada yang diberkati Tuhan dengan kehamilan ya. Tapi barangkali akan ada, dan saya senang kalau itu ada. Paling tidak jemaat kita akan bertambah nanti, ya kan? Sekolah minggu akan bertambah lagi. Tapi pesan saya, ketika ibu-ibu yang diberkati Tuhan, ya, ketika diberkati buah kandungannya dan akhirnya mengandung, terima dengan sukacita, dan harus mulai mengajar anak di kandungan, mengajar berdoa, mengajar menyembah Tuhan, supaya dari kandungan dia tahu Tuhan siapa yang disembah oleh mama papanya. Dan ini warisan yang mulai harus kita pikirkan sejak bahkan anak-anak di dalam kandungan. Paulus berkata, pernah berkata di dalam Alkitab, ya, ikutilah teladanku, ikutilah ajaranku. Nah, apakah kita Bapak Ibu berani berkata begitu kepada anak-anak kita?
ikutilah mama, ikutilah papa, ikutilah teladan mama dan papa. Harusnya dan haruslah kita sanggup untuk lakukan hal itu. Kita berkata kepada anak-anak kita, ikutlah teladan papa, ikutlah teladan mama, ikutlah iman kami, ikutlah keyakinan kami, ikutlah semua yang baik buat kita. Demi anak-anak kita diberkati, demi anak-anak kita diselamatkan. Dan ini adalah tanggung jawab orang tua. Kembali ke 2 Timotius 1 ayat 5. Paulus melihat sesuatu yang indah di dalam diri Timotius. Apa itu? Iman. Iman yang diwariskan. Paulus bilang, aku melihat sesuatu dalam dirimu, yaitu iman. Pertama-tama aku lihat ada di nenekmu Luis. Nenekmu itu orang yang beriman. Tapi kemudian aku melihat ada di anaknya, yaitu ibumu, Eunike. Neneknya Luis, neneknya Timotius Luis adalah orang beriman. Anaknya, ibunya Timotius menjadi orang beriman. Berarti terwariskan iman itu. Lalu Paulus bilang, aku lihat ada di dalam dirimu. Nenek beriman, ibu beriman, anak juga akhirnya beriman. Ini sesuatu yang indah. Dan ini yang target saya di dalam keluarga saya. Opa saya orang beriman sebagai gembala jemaat. Papa saya orang beriman, dia adalah gembala jemaat juga. Dan saya sekarang, saya orang beriman, gembala jemaat juga. Dan anak-anak saya harus beriman kepada Tuhan Yesus. Jadi seperti itu, ibu bapak juga. Saya mengerti ada beberapa jemaat yang memang baru dari generasi dia, baru dari dia menjadi orang beriman. Nah, kepada ibu bapak saya mau beritahu, wariskan iman di dalam Kristus kepada anak-anak bapak ibu. Ya, mari kita pikirkan jemaat Tuhan. Apakah memang anak-anak kita sudah mendapat warisan iman ini? Ya, atau kita biarkan mereka dalam akhirnya menuju kesesatan mereka. Ini hal yang serius yang sudah harus kita pikirkan Bapak Ibu, khususnya jemaat Genesaret. Mungkin sementara ini kita di Depok aman-aman saja, tetapi saya mau beritahu dunia ini makin hari makin jahat, ya kan? Dan tarikan-tarikan dunia, tarikan-tarikan di luar kekristenan itu sangat kuat ya. Dari pergaulan secara khusus itu besar sekali. Kalau kita tidak mewariskan iman kepada anak-anak kita, maka mereka akan hilang dan itu menjadi tanggung jawab kita. Dan ingat baik, yang terakhir yang saya mau beritahu, teladan buat anak kita bukan apa yang kita ucapkan saja dari mulut, tapi apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, sikap kita, tindakan, kelakuan kita, itu yang direkam oleh anak-anak dan itu yang diperbuat. Ya kan? Pepatah Inggris itu benar, like father, like son. Ya, sebagaimana bapak, itu pasti begitu juga anaknya. Coba lihat anak-anak. Itu gambaran bapaknya waktu kecil, gambaran mamanya waktu kecil, bahkan sampai fisik pun itu sama lah seperti itu. Ya, sisi kemudian tindakan, tindak tanduk, ucapan, perkataan, itu memang naturnya sudah begitu. Anak-anak itu mewarisi, senang nggak senang, suka nggak suka, tahu nggak tahu, ya. Apa yang kita lakukan tiap hari itu direkam, dilihat, diperhatikan oleh anak-anak kita, dan itu terekam di alam bawah sadar mereka, sehingga itu yang akan menjadi bagian hidup mereka. Tahukah kita ibu bapak apa yang didengar oleh anak-anak kita, apalagi mereka anak-anak yang begitu konsumtif ya dalam segala hal, bukan cuma makanan kalau kita bicara konsumtif ya. Ketika dengar sesuatu itu begitu mudah untuk tertangkap lalu tertanam gitu. Kita nggak perlu belajar, nggak perlu ngotot mau pelajari lagu-lagu, ya kan, ya, untuk kita simpan di dalam pikiran kita, tapi tiap hari kita dengar aja, maka lama-lama kita akan bisa nyanyi, kita bisa akan tahu, iya kan? Suara-suara apa yang kita dengar tiap hari yang kita sebetulnya nggak ajarkan kepada anak-anak kita, itu nempel karena mereka dengar.
ya. Yang suka nonton iklan, suka nonton TV, ya, kemudian ada iklan, ya, itu walaupunnya cuma sepintas, tapi yang namanya iklan itu kan memang berulang-ulang. Nah itu karena berulang-ulang didengar, itu tertanam di dalam memori anak-anak, dan itu menjadi warisan mereka sebenarnya. Nah, kembali kepada apa yang kita sedang bahas dalam kebenaran firman Tuhan hari ini, warisan untuk anak cucu kita, ya. Berapa banyak dan apa semua yang ibu bapak wariskan yang tiap hari dilihat oleh anak-anak, didengar oleh anak-anak, diikuti oleh anak-anak, dari perkataan kita mama papa, orang tua di rumah, ya, dari sikap kita, dari kelakuan kita, dari perkataan kita, dari ajakan kita. Apakah mereka satu hari mewarisi soal iman lumayan banyak, atau satu hari mereka mewarisi hal-hal yang jelek, baik dari diri kita orang tua, bahkan ketika mereka bergaul di lingkungan? Ini yang harus menjadi perhatian kita. Karena itu saya mau beritahu, mari kita para orang tua, pikirkan hal ini, renungkan hal ini, dan lakukan. Harus mewariskan sesuatu buat anak kita. Dan yang paling bisa kita lakukan dan semua kita punya, kita beriman kepada Tuhan. Wariskan iman untuk anak-anak, untuk cucu-cucu kita. Bagi oma opa, opung-opung, kakek nenek yang ada sekarang, ya, yang masih sempat hidup dengan generasi kebawahnya, cucu, cicit, wariskan iman. Ambil bagian untuk cucumu, cicitmu, ya, buyutmu. Wariskan iman supaya mereka melihat, oh iman opung begini kami ikuti, iman opa begini, oma begini kami ikuti, ya. Buat kita para orang tua, wariskan iman kepada anak-anak kita. Dan buat anak-anak, dengar baik nih anak-anak, ada yang mendengarkan khotbah rekaman ini, anak-anak sekolah minggu Genesaret, anak-anak pemuda remaja, dengar baik, kalian sudah di dalam Tuhan. Ya, entah itu warisan yang kalian dapat dari orang tua, atau mungkin sayang sekali tidak dapat dari orang tua, tapi hari ini kalian sudah menjadi anak Tuhan, orang percaya, beriman kepada Tuhan Yesus. Jangan tinggalkan iman. Nah, perhatikan ya, jangan tinggalkan iman. Jangan keluar dari Tuhan. Jangan keluar dari anugerah kasih karunia Tuhan. Tetap bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Walaupun berat. Saya tahu anak-anak muda, pergumulan kalian dalam pergaulan itu sangat-sangat berat di kota seperti kita ini. Tetapi tetap pertahankan, tetap pegang iman, tetap kuat di dalam Tuhan. Karena tidak sebanding, ya, apa yang kita akan dapatkan di dalam Kristus. Saya mau sampaikan kebenaran ini untuk kita pahami. Warisan untuk anak cucu kita. Dan saya berharap dan saya ajak jemaat Tuhan, Bapak Ibu, mari kita wariskan yang penting ini, yang berdampak kekal buat anak kita, anak cucu kita, yaitu iman. Kita sudah percaya Tuhan Yesus, terima Tuhan Yesus, beribadah kepada Tuhan Yesus. Mari kita mewariskan itu kepada anak-anak, kepada cucu-cucu kita. Puji Tuhan. Amin. Firman Tuhan, kuat terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan mari kita siapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita persiapkan diri untuk melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan buat kita, yaitu melakukan perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan, ditulis di dalam Alkitab. Silakan Bapak Ibu mempersiapkan roti dan anggur. Terima kasih untuk majelis dan tim gembala yang sudah mendistribusikan kepada jemaat. Terima kasih untuk semua pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik Ibu Bapak, jemaat Tuhan, jika sudah menyiapkan perjamuan kudus, roti dan anggur, dan siap untuk mengikuti bersama saya melaksanakan firman Tuhan, mari saya ajak jemaat bangkit berdiri.
kita akan melaksanakan perjamuan kudus ini sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Saya terus-menerus menyampaikan pengertian kenapa kita melakukan perjamuan kudus. Tentunya sesuai dengan firman Tuhan, bukan sekedar tradisi atau kebiasaan di dalam gereja. Perjamuan kudus adalah perintah Tuhan Yesus. Ketika Yesus melaksanakannya bersama dengan murid-muridnya, dan ini diikuti oleh jemaat mula-mula dan terus sepanjang sejarah gereja hingga sekarang. Namun saya selalu menyampaikan kebenaran firman Tuhan seperti apa kita melaksanakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini bukan makan dan minum untuk kepuasan dan kenikmatan kita, bukan untuk perut kita. Tetapi perjamuan kudus adalah suatu ketaatan akan perintah Tuhan. Ini sebetulnya syarat dengan hal-hal rohani. Karena Tuhan Yesus berkata, lakukanlah ini menjadi peringatan akan daku. Jadi ketika kita lakukan perjamuan kudus, itu bukan, sekali lagi, bukan makan minum untuk kepuasan dan kenikmatan kita, tetapi untuk mengingat bahwa Yesus Kristus Tuhan kita, Dia datang ke dalam dunia oleh karena kasih-Nya, dan Dia menyerahkan dirinya untuk mati. Sebelumnya merelakan dirinya menderita sengsara dan mati di atas kayu salib untuk menebus kita. Tubuhnya hancur, darahnya tercurah dalam pengorbanan di kayu salib itu. Dan inilah yang harus kita ingat ketika kita melakukan perjamuan kudus. Seperti yang Rasul Paulus sampaikan, mengingatkan kepada kita, dan ini adalah pesan dari Tuhan, bahwa ketika kita mau melakukan firman Tuhan, yaitu perjamuan kudus, maka yang jadi pertanyaan, layakkah atau tidak layak kita untuk menerima perjamuan Tuhan? Yang dimaksudkan dengan layak adalah apakah kita benar-benar melakukannya sesuai apa yang dikehendaki Tuhan, yaitu melihat Tuhan, memandang Tuhan, semuanya fokus terarah kepada Tuhan. Melihat Dia, Yesus Tuhan, yang tergantung di kayu salib, tubuhnya diserahkan untuk kita, darahnya tercurah, semuanya buat kita. Itu yang harus kita pahami ketika kita menerima perjamuan kudus. Itu sebabnya roti ini, ya, itu mengingatkan kita akan tubuh Tuhan Yesus Kristus, dan anggur ini mengingatkan kita juga akan darah Tuhan Yesus Kristus. Jadi bukan sekedar lambang, dan memang bukan lambang, tetapi kita melakukannya dengan makna yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Puji Tuhan, jika ibu bapak sudah siap, sudah mengerti, memahami, mari kita mulai dengan berdoa. Di hadapan-Mu ya Tuhan, bersama dengan jemaat kami akan melakukan apa yang Engkau perintahkan. Kami mau melakukan seperti apa yang dikehendaki Tuhan. Kami mengingat bahwa Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah datang ke dalam dunia, menjadi korban yang sempurna, anak domba Allah, yang menderita dan mati buat kami. Darah tercurah untuk pengampunan dosa kami. Hari ini bersama dengan jemaat kami mau melaksanakannya. Pimpin dan berkati menjadi berkat buat kami Tuhan. Dan kami percaya ketika kami melakukannya sesuai dengan firman Tuhan, dalam ketaatan kami dan dalam berimannya kami akan melihat apa yang Tuhan janjikan terjadi buat kami. Bahwa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, maka kesembuhan terjadi untuk kami. Oleh karena Engkau Yesus menggantikan, menanggung semua dosa, sengsara, sakit, penyakit, segala pergumulan, penderitaan kami di dalam tubuh-Mu di kayu salib. Dan kami dibebaskan, dimerdekakan. Kami siap melakukannya. Pimpin dan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita angkat roti ini
saya mengajak kita dalam sikap doa. Semua dalam sikap berdoa. Dengan perenungan bahwa kita akan menerima tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, tidak ada di dalam hati, pikiran, perasaan dalam hidup kita ketika melakukan perjamuan kudus ini, selain semuanya diarahkan kepada satu pribadi, satu tubuh manusia yang tergantung di kayu salib, yang berkata, "Aku mengasihi engkau," yang sungguh-sungguh berkorban dan menyelamatkan kita. Haleluya, haleluya. Malam itu ketika Yesus makan bersama dengan murid-muridnya, itu adalah perjamuan makan malam terakhir. Selesai makan, Yesus mengambil roti. Kemudian Yesus memecah-mecahkannya. Yesus membagikan kepada murid-muridnya. Dan Yesus berkata, "Makanlah, inilah tubuhku. Inilah tubuhku." Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan pengakuan inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, biar itu keluar dari hatimu, boleh engkau ucapkan. Mari sama-sama ucapkan pengakuan ini. Katakan, inilah tubuhmu Tuhan Yesus Kristus. Dan mari kita makan bersama-sama. Puji Tuhan. Sekarang kita angkat anggur ini. Hal yang sama kita lakukan. Mari dalam sikap berdoa dan perenungan kita lakukan ini karena perintah Tuhan. Dan anggur ini mengingatkan kita akan darah Tuhan Yesus Kristus, darah anak domba Allah, darah yang suci tidak bercacat celah, yang tertumpah hingga habis. Darah itu yang menyucikan kita. Darah Tuhan Yesus yang membasuh kita, sehingga kita layak di hadapan Tuhan dan menerima pengampunan dan mendapatkan keselamatan kekal. Mari angkat tinggi-tinggi dan kita siap menerimanya. Demikian yang diperbuat Tuhan Yesus selesai mereka makan roti dengan mengingat bahwa itu adalah tubuh Tuhan Yesus sendiri. Yesus pun berkata, "Minumlah, inilah darahku. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan pengakuan bahwa inilah darah Tuhan Yesus, kita akan minum bersama. Silahkan kita mengaku di hadapan Tuhan. Biarlah keluar dari mulut kita kata-kata pengakuan ini. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Dan mari kita minum bersama. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Mari jemaat kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami sudah melakukan firman-Mu, perintah-Mu. Kami mengingat Engkau Yesus Kristus Tuhan kami, sudah mati buat kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Hari ini dengan pengakuan tubuh Tuhan Yesus Kristus dan darah Tuhan Yesus Kristus, kami menerima perjamuan kudus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, termeterailah dalam hidup kami akan pengorbanan-Mu yang besar, dan kami akan terus mengingat dalam hidup kami, dan kami mengucap syukur serta mau taat dan setia sampai berjumpa dengan-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati jemaat sekalian, khususnya para orang tua, sehingga mengingat ada tanggung jawab yang besar di dalam keluarga untuk mewariskan iman kepada anak dan cucu. Tuhan kiranya memberkati khususnya jemaat Genesaret dengan segala hikmat-Mu, lengkapi jemaat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa buat jemaat, mereka yang sedang bergumul apapun itu. Kami percaya akan kebenaran firman Tuhan bahwa Engkau Yesus datang membebaskan, melepaskan, menyembuhkan, memulihkan, memberkati. Karena itu kami dengan percaya, kami angkat iman kami. Dan hamba-Mu berdoa bagi jemaat, demi nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang hidup, yang penuh kasih, yang memberkati. Mari Tuhan jamah setiap jemaat. Bagi yang lemah, Tuhan berikan kekuatan. Yang mengalami sedih, kecewa, kesusahan, Tuhan berikan penghiburan. Bagi yang mengalami masalah-masalah, persoalan pergumulan hidup, ekonomi, dalam pekerjaan, kekurangan, Tuhan kiranya bukakan jalan dan Tuhan berkati, kirimkan berkat, segala kebutuhan dipenuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan bagi yang sakit, kami berdoa meminta di dalam nama Yesus, Tuhan jamah dan memulihkan, menyembuhkan, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu, dan berkati setiap jemaat. Turunlah damai dan sejahtera Tuhan, serta tuntunan Tuhan hari demi hari ke depan. Bapa, terima kasih. Berkati seluruh jemaat yang bersama-sama beribadah hari ini. Tuhan ada bersama mereka setiap keluarga, dan Tuhan memberkati. Karena itu aku mohon berkat bagi seluruh jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu Tuhan ada buat mereka. Dan jemaat Tuhan tetap setia, kuat maju di dalam Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur untuk firman-Mu dan perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan dan perjamuan kudus. Saya selaku gembala jemaat terus mendorong jemaat untuk maju di dalam Tuhan. Dan silakan nanti mendengar info resmi dari majelis. Kita akan sampaikan, kemungkinan dalam waktu dekat kita akan kembali beribadah di gereja. Persiapkan diri kita, dan kita percaya Tuhan akan terus menolong dan memberkati kita. Karena itu pesan saya, jemaat terus kuat di dalam Tuhan, tetap setia berdoa, baca firman Tuhan untuk kekuatan kita, dan tetap lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Puji Tuhan, kami keluarga mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji Tuhan.